Halo guys. Halo guys, bertemu lagi dengan kita DX Surabaya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Jamila dan DX Surabaya. Kali ini kita tanya satu persatu ya guys, kabarnya gimana? Mulai dari Mas ini nih, Mas siapa namanya? Halo. Alhamdulillah jam panggilnya Jamila atau Mila atau jam sih benernya? Mila. Mila ya. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarku baik. Mungkin teman-teman gimana juga kabarnya? Aku Budi, baik-baik saja dan alhamdulillah sehat. Mas Agus? Yes, saya Agus. Saya dari tadi di sini. Oke, sekarang ini kita ada di mana? Tahu nggak teman-teman? Di mana ya? Ada yang tahu nggak? No. Ini klunya. Iya, Klunya monumen pahlawan besar Jenderal Sudirman. Iya, dan kita ada di area Balai Kota Surabaya. Luar biasa. Oke, sebelumnya kemarin kita udah bahas tentang kota Surabaya juga dan kulinernya, makanannya juga teman-teman ya. Yes. Dan juga tentang kenangan sama mantan. Ini Jamila sama mantan katanya. Bahas pandemi juga ya Dan kemarin juga, kita ya. Iya benar, sama pandemi COVID-19 ya. Sangat keresahan. Kali ini di episode keempat nih ya, konten keempat di DX Surabaya, kita akan bahas tentang hoax. Hoax itu apa sih? Hoax. Hoax itu apa? Hoax. Oh, hoax itu permen. Ya. Namanya iklan. Sponsor. Royalti lah. Nanti kita akan tanya-tanya sama teman-teman gimana sih tapi tentang berita hoax, berita bohong yang sangat meresahkan juga. Oke, kita tanya langsung aja ya dengan Mbak Jamila nih. Rajin banget ini kita di Surabaya. Oke, Mbak Jamila, menurut sampean nih Mbak, berita hoax itu yang seperti apa sih? Menurut saya ya, berita hoax itu berita yang beredar tapi nggak resmi. Oh gitu. Ya, nah berita hoax itu Kayak apa ya? biasanya menimbulkan fitnah, terus menimbulkan resah dan Resah. macam-macam lah. Resah gelisah ya? Iya. Seperti ditinggal mantan ya? Mantan mana? Dan baru-baru ini kan ada berita-berita hoax tentang apa ini corona. Iya, nah ya masyarakat di Surabaya kan jadi bisa jadi yang dari awalnya kerja akhirnya di rumah aja. Gitu ya? Iya. Berarti itu juga salah satu hoax juga Mbak ya? Yes. Kayak di rumah kan yang tadi itu ya? Yes. Terus Mbak, mungkin hoax sama mantan? Mantan. Barangkali kan ada sih teman-teman, kadang teman juga baik, ada juga yang menjatuhkan gitu. Pengalaman. Ada ya, kan bisa jadi umpama gini, Jam, itu loh pacar kamu sama perempuan lain, kan bisa jadi kan berita hoax juga. Yes, mantul. Nah, kan kita nggak tahu kan kalau nggak dari mata kita sendiri. Nah itu gimana kalau seandainya waktu dulu, ini kan lagi jomblo ya, waktu dulu digosipin bahwa mantannya sampean itu jalan sama pacar gitu, gimana jawabannya? Aduh ya, gimana ya? Ya kita kan antara percaya sama nggak percaya. Percayanya kan karena dia teman kita. Ya, gitu. Ya, dia teman kita. Masa sih teman sendiri nggak percaya? Tapi dalam hati kita berpikir belum tentulah, kita kan belum melihat dengan mata kepala sendiri.
gitu pokoknya gitu ya. Jadi sesuatu seandainya kalian kalau punya pasangan nih ya, barangkali teman kalian sendiri yang bilang tuh cowok atau cewek kamu itu jalan sama orang lain, ya jangan langsung diambil mentahnya aja gitu loh. Mantap. Gitu. Jadi harus melalui sumber-sumber yang terpercaya. Kalau enggak ya langsung aja selidikin gitu di aja ya. Itu namanya baru menepis berita hoak. Detektif lah. Lalu kita tanya nih pakarnya hoak nih, Pakarnya. Mas Agus. Gimana Mas Agus? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kali ini kita bahas hoax ya. Hoax opo hoax. Hoax tak hoax ya, yang bener. Hoax. Karena ada ya. dua macam, hoax atau hoax. Bener sih mana? Lek, hoax iki arek kene karek Surabaya. Kalau hoax? Hoax barat. Oke. Sebelum menjawab, saya ucapkan terima kasih yang kalian sudah subscribe, Yes. like, dan komen. Karena dari itu adalah semangat buat kita untuk buat konten. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Mas Dulu. Agus. Iya, terima kasih Mas Dias. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Tadi sudah dibuka oleh Jamila tentang apa itu hoax. Oke, dari saya perjelas sedikit ya. Bahwasanya hoax itu adalah berita yang tidak jelas sumbernya, tidak bisa dipercaya secara langsung, dan juga terkadang hoax itu terlalu Besar-besarkan dibesarkan atau dibuat-buat untuk tujuan kepentingan sendiri. betul. Oke, untuk hoax sendiri menurut saya ada dua ya guys. Yang pertama hoax secara lisan, yang kedua hoax yang umum kita temui ada via media cetak atau mungkin via email juga ada, dan atau yang biasa teman-teman dapat dari WA ya biasanya, atau via video. Iya. Nah gitu. Oke, kalau dari saya contoh hoax lisan itu ya kayak yang dikatakan Mas Yeri tadi, mantan sing senengane gedabrus. Itu hoax ya. Wong sing senengane PHP itu ya hoax. Terus teman-teman sing syirik juga bisa dikategorikan hoax ya teman-teman. Jadi Itu lisan Mas ya. itu lisan, oke, secara lisan. Jadi itu contohnya. Nah, kalau contoh secara apa tadi? Media. Ya, media atau secara visual yang bisa kita lihat itu banyak sekali contohnya. Salah satunya via medsos bisa ya, yang kapan hari merebak itu yang di Surabaya itu masalah pasien corona yang di rumah sakit Karamjangan. Ya, Nah, itu apa Mas? itu kan diberitakan waktu itu ada sekitar 30 pasien ya kalau tidak 30 salah. pasien. Itu positif corona. Nah, setelah dicek beritanya oleh pihak polisi dan juga dinas kesehatan, itu ternyata hoax. Nah, terharu aku, Segitunya, Mas, ya. nggak mampu aku. Begitu. Nah, terus ada juga hoax yang secara visual itu lewat video. Nah, itu kan banyak juga video. Yang kalau menurut saya ini yang pernah saya lihat itu video tentang Video porno belum? video tentang itu seorang anak yang dikutuk menjadi ikan pari. Pernah tahu ya? Pernah tahu? Wow. Maluku Pernah tahu ya? Undang. Nah, yang kayak video zaman dulu itu kan pernah sempat beredar dan mungkin teman-teman juga sempat percaya ya. Nah, Legenda. itu bahwa iya ada semacam video yang disebar waktu itu, captionnya itu anak durhaka dikutuk jadi ikan pari. Nah, mungkin nah setelah dicek secara kebenarannya ternyata hoax. Kenapa kok bisa hoax? Karena ternyata
ikan pari itu memang secara fisik dia mirip kayak manusia gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ikan pari ya, kalau dibalik ini ya, itu kan Tahu ada kayak sendiri lah. semacam ya mata, hidung, mulut itu mirip sama manusia. Nah, seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah tahu berita ini, saya infokan itu hoax. Nah, jadi jangan percaya gitu. Pada itu beberapa contoh dari saya. Ya. Kali ini apa sih, gimana sih pendapat dari nih teman kita yang belakang sendiri nih, Mas Dias? Hoax itu seperti apa sih? Monggo Mas. Hoax itu Mas. Kalau saya karena sering dihoaxin ya. Karena saya terlalu tampan pengalaman saya. Karena sudah terjawab semua. Jadi hoax itu adalah hoax. Penipuan. Pembohongan. Kepalsuan. Seperti rasa cinta yang tidak terbalas. itu aja guys dari saya. Oke, itu tadi pendapat dari Mas Dias. Yes. Kalau menurutku sih ini yang sering terjadi ya, apalagi kita punya ponsel dan juga banyak media yang kita pakai ya, khususnya WhatsApp ya. Itu kadang ada berita Anda mendapatkan mobil, wah, ini Anda mendapatkan uang. Betul. Sering ya. dapat berita dapat mobil ya, SMS. SMS juga ada berita dapat uang berapa juta harus kirim, dan juga ada berita tentang mungkin ada saudara kita yang Sakit. ada sakit atau Yes, penjara. mengalami musibah gitu, suruh gini transfer uang itu. Nah, Hati-hati. itu yang sering terjadi. Hati-hati. Penipuan. Bener. Tapi kita harus bener cermati ya, harus berpikir berapa kali gitu. Apa benar sih kejadian atau berita tersebut itu? Nah, kayak itu yang sering terjadi, itu menurut saya yang sangat bahaya sekali, meresahkan gitu. Oke, Contohnya Mas apa Mas? Kalau menurut Mas Heri. contohnya kemarin ini Mas, barusan kemarin ya. Kemarin. Apa ini? Kok saya belum tahu. Kemarin tuh aku dapat pesen Nah, via SMS. Ya. SMS. Ya, Masih ada SMS. itu SMS. Ada, masih SMS. Bisa ditunjukin Mas? Zamannya Ah. masih ada SMS. Ada. Jadi ada bahwa Lanjut. Anda tertera ada tanggungan uang sebesar sekian gitu loh. Padahal kita juga nggak pernah Transaksi. transaksi Oh, iya. utang piutang gitu ya. Nah, itu kalau boleh tahu dari mana Mas? Dari mantan. Aku tertipu. Yeah. Dulu sama mah. Sesat. Ini kan aku belum selesai ceritanya. Didengarkan dulu. Iya. Didengarkan dulu Mas. Ya, lanjut. Lu memang kenyataannya gitu. Jadi aku dapat SMS dari mantan. Iya. Jadi dulu aku pernah pinjam uang 5.000 aja. Nah, di situ tertulis 5 juta. Loh, ini nggak kebanyakan tak gitu. Ya Allah, aduh. Nah, itulah pengalaman pahit yang seumur hidup nggak pernah aku lupakan gitu. Itu bukan pengalaman, Mas. Itu namanya apa ya? Kebacutan. Nah, itu tadi Keren. sekelumit ya pendapat dari teman-teman. Iya. Ya mungkin kalau ada sedikit kata-kata yang kurang mengenakan di netizen semua ya, Yes. kami mohon maaf. Karena ini hanya sebuah hiburan ya, guys. Ya, Kami mohon maaf. Semoga ya. Anda menikmati hiburan ini. betul. Oke. Mantul. Kita nanti bisa sambung lagi ya. Masih tetap di DX